Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Membawa anak kecil ke masjid merupakan keputusan baik dan bermanfaat untuk membangun landasan keimanan yang kuat sejak dini. Ini adalah cara yang efektif untuk mengenalkan mereka pada ibadah, mengembangkan rasa identitas Islam, dan membantu mereka mempelajari etika dan nilai-nilai sosial yang baik. Akan tetapi, ada permasalahan yang muncul saat ingin membawa anak kecil untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Anak kecil biasanya ribut dan dapat mengganggu kehusukan jamaah lainnya. Ada pula yang memperingatkan anak secara langsung atau orang dewasa yang membawa anak kecil ke dalam masjid. Fenomena ini sering terjadi ketika tidak dilakukan upaya untuk mengatasi akar permasalahan yang ada. Dikutip dari kajian Ngaji Ati Mayangkawis, hukum asal membawa anak kecil ke masjid adalah mubah atau boleh, berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Qatadah diriwayatkan. Ia berkata, "Saya melihat Nabi Muhammad SAW mengimami sholat orang-orang sambil menggendong Umamah binti Abi Al-Ash, yaitu anak Zainab binti Muhammad, di atas pundak beliau. Apabila beliau rukuk, maka beliau meletakkan Umamah. Dan apabila beliau berdiri dari sujud, maka mengembalikannya, maksudnya menggendongnya kembali." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5537 dan Muslim nomor 845. Hadis tersebut menjelaskan sunnah fi'liyah, perbuatan yang menggambarkan tindakan Nabi Muhammad SAW sebagai imam sholat berjamaah di masjid sambil menggendong cucunya Umamah. Hukum mubah membawa anak ke masjid mencakup semua usia yang masih tergolong dalam usia anak-anak. Namun ketika orang tua membawa anak ke masjid, mereka bertanggung jawab untuk mengkondisikan anak, sehingga anak tidak menimbulkan kegaduhan atau kebisingan yang mengganggu keberlangsungan ibadah selama di masjid. Jika anak susah dikendalikan dan menimbulkan kegaduhan, sebaiknya dinasehati dengan lembut, sehingga anak tidak trauma dan takut untuk pergi ke masjid. Sahabat beriman, ada beberapa masjid yang melarang secara langsung maupun tidak membawa anak kecil untuk sholat berjamaah di masjid. Padahal mestinya masjid harus menjadi tempat yang ramah untuk anak-anak. Merujuk penelitian Wahid Hashim di tahun 2018, ada beberapa cara dalam menyediakan konsep masjid ramah anak yang telah diterapkan di 3 masjid di Yogyakarta. Pertama, anak diperbolehkan berbaur dengan jamaah tanpa aturan tertentu. Kedua, posisi anak di dalam syaf berjamaah diberi sela sehingga memperkecil kemungkinan anak kecil bercanda dengan temannya ketika sholat berlangsung. Ketiga, sholat anak kecil setelah jamaah orang dewasa sehingga meminimalkan gangguan yang mungkin timbul karena kegaduhan anak. Dilansir dari beberapa situs, ada beberapa tips yang dapat dilakukan oleh para orang tua yang hendak membawa anak ke masjid. Pertama, ajarkan anak dengan suasana ibadah sholat berjamaah terlebih dahulu di rumah, sehingga anak-anak paham dengan situasi di masjid. Kedua, berikan anak pengertian mengenai konsep sholat, hal-hal apa saja yang boleh dan tidak dilakukan selama di masjid, dan lain sebagainya. Ketiga, pastikan anak mengenakan pakaian yang terbaik dan layak ketika hendak ke masjid, sehingga anak akan memahami bahwa masjid adalah rumah ibadah yang suci. Keempat, pastikan anak dekat dengan orang tua agar selalu dalam jangkauan atau pengawasan. Kelima, selalu bertawakal dan berdoa kepada Allah agar anak diberikan hati yang senantiasa dekat dengan masjid. Tidak mudah memang membawa anak kecil ke masjid, namun itulah tantangan yang harus dihadapi orang tua, agar anak terbiasa dengan situasi di masjid dan terdidik mencintai dan rajin ke masjid. Jika memungkinkan, usahakan mencari masjid yang cocok atau ramah untuk anak kecil. Sahabat beriman, semoga dari keterangan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua.
Terlebih, dapat dipraktekkan untuk membuat para anak kecil mencintai masjid. Sekian video dari kami, sampai berjumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.